Salam sejahtera bagi setiap saudara-saudara terkasih. Saya masih melanjutkan apa yang menjadi pokok pembahasan kita. Kita semua manusia suatu hari akan mengalami namanya kematian tubuh yang sementara. Tubuh yang kita kenakan adalah tubuh yang fana, yang tidak bersifat permanen. Begitupun kehidupan setiap manusia di muka bumi ini hanya sementara saja, tidak lama. Itulah sebabnya saya masih meneruskan apa yang disampaikan dalam 2 hari terakhir ini, yaitu bagaimana kita diingatkan bahwa setiap kita pasti mati. Mari kita bayangkan sebentar, selama kita hidup, apa yang menjadi tujuan kita? Tujuan manusia pada umumnya adalah bagaimana dia berhasil, sukses, menjadi manusia yang dihormati, disegani, dan seterusnya. Mari kita kembali renungkan apa yang menjadi tujuan Tuhan kita hidup. Kalau kita mundur di dalam kitab Kejadian, saudara, kita akan menemukan di sana secara rinci bahwa Tuhan membentuk manusia supaya bisa menyembah Tuhan. Jadi satu bagian yang penting adalah manusia diberikan hidup oleh Pencipta supaya manusia dapat menjadi penyembah Tuhan Sang Pencipta alam khalik langit dan seisinya. Mari kita kembali kepada tujuan awal kita diciptakan oleh Tuhan, yaitu menyembah. Kalau kita ada umur 80 tahun, berapa persen kita pakai untuk menyembah Tuhan dibandingkan dengan kebutuhan-kebutuhan waktu yang kita habiskan untuk hal-hal pemenuhan jasmani kita? Saya yakin, karena saya bicara gini, saya pun demikian. Padahal saya sudah seorang gembala sepenuh waktu melayani Tuhan. Ibaratnya itu salib di depan saya, tapi kadang-kadang sekian second detik bisa salib itu geser sedikit. Saya yang tiap hari sudah sampaikan firman ini, kadang-kadang rasa keinginan daging itu muncul dan harus kita lawan, gumuling lagi. Tidak mudah, saya mengerti. Itulah sebabnya saya masih terus menyampaikan, mengingatkan hari ketiga ini bahwa setiap manusia pasti akan mati. Apa yang menjadi bayang kita hari ini? Apa kita membayangkan kita akan punya rumah besar, jabatan tinggi, perusahaan yang hebat, karyawan yang banyak? Itulah sebabnya orang-orang yang hanya membayangkan ini, termasuk dia orang-orang Kristen, mereka sulit hidup dalam kekudusan. Karena di dalam bayangan, dalam pikiran mereka, hasrat mereka yang mau itu, mau rumah besar. Lalu mereka mulai mencicil rumah. Sekarang fasilitas 20 tahun. Bayangkan kalau 20 tahun mereka mencicil rumah, mereka harus bekerja 20 tahun untuk membayar cicilan rumah. Tetapi pernahkah mereka berpikir bahwa mereka sudahkah memiliki rumah di surga? Padahal dalam waktu 20 tahun itu belum tentu semua itu bisa umur sampai 20 tahun. Makanya kalau kita mengajukan kredit kepemilikan rumah di perbankan, maka itu ada limit atau standar usia, tidak boleh melebihi, kalau tidak salah itu 50 tahun ke atas sudah tidak boleh, atau 55. Ya kurang lebih seperti itu. Artinya dari pihak perbankan juga dia tidak mau sampai ketika seseorang sudah tidak punya kemampuan usia untuk bekerja, membayar tanggungannya, maka mereka pun menolak. Kalau tidak salah itu batas 40 tahun. Kalau 20 tahun 60, masih produktif mungkin, atau 30 tahun kalau untuk 20 tahun. Artinya perbankan pun tahu bahwa usia produktif manusia itu ada batasnya. Saudara, tapi sering kali kita manusia tidak sadar kita ini terbatas.
Kalau kita punya uang sudah mau habis, kita bisa irit. Tapi apakah kalau kita tahu waktu kita sudah mau habis, apa kita mau irit? Tidak. Tidak ada yang begitu, saudaraku. Yang ada malah mereka mencari ginseng. Kalaupun kita pernah melayani orang yang sudah tua banget, kita tanya, mau doa apa kek? Mau doa apa ama? Ya doakan supaya dikasih umur yang panjang. Itu saja. Padahal yang Tuhan mau, dan alangkah indahnya setelah kita mendengar kebenaran ini, kita sudah ada di umur yang banyak, 60, 70. Kalaupun dapat berdoa, doanya apa kek? Doanya apa ama? Doakan supaya ama kakek ini semakin bisa menjadi penyembah Tuhan, supaya kakek nenek ini sebelum pulang ke rumah Bapa, kakek nenek bisa menggenapi tujuan kakek nenek diciptakan Tuhan, yaitu menyembah Tuhan. Maafkan aku Tuhan, kalau selama hidup puluhan tahun saya tidak menyembah Tuhan. Tapi sekarang sisa umurku berapapun, aku mau menjadi penyembah-Mu. Oleh sebab itu saudara, saya mengajak kita merenungkan hari ini. Mari bayangkan bahwa kita semua pasti mati. Kalau kita senantiasa membayangkan kita semua pasti akan mati, maka kita akan hidup dengan benar. Kita akan menjaga kesucian hidup kita. Kita akan menjaga kekudusan hidup kita. Dan kita akan selalu bergantung kepada Roh Kudus, kepada hal-hal adikodrati. Artinya di mana kita punya kelemahan, di situ kita mohon Roh Kudus untuk tolong saya bisa menang dari kelemahan ini, supaya bisa menjadi manusia yang selalu mengingat manusia hidup hanya sementara dan pasti akan mati. Kalau saudara-saudara melihat dalam 1 Petrus 1 ayat 17, di sana firman Tuhan pernah berkata, jikalau kamu memanggil Dia adalah Bapa. Kita memanggil Tuhan adalah Bapa, berarti kita adalah anaknya. Anak ini tentu wajar-wajar saja kalau nurut, kalau dengar-dengaran, atau ada kemiripan. Saudara hari ini sebagai orang percaya sudah ada kemiripan dengan Tuhan belum? Sudah ada gak karakter Tuhan dalam hidup saudara? Apa itu? Tuhan itu lemah lembut, Tuhan itu kasih, Tuhan itu tidak pemarah, Tuhan itu tidak baper, Tuhan itu tidak koper, korban perasaan. Baper itu bawa perasaan. Tuhan itu tidak lemah, Tuhan tidak gampang tersinggung. Nah, kalau ada orang-orang Kristen ngaku sudah diselamatkan tapi masih suka bawa perasaan, merasa dikorban perasaan atau lain sebagainya, mereka itu belum selamat, saudara. Mereka itu belum dipulihkan, masih sakit jiwa. Karena seseorang yang mengenal dan mengenakan manusia baru dari Tuhan, mereka sudah meninggalkan cara hidup yang lama karena mereka sadar mereka sudah ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Jadi mari kita kenakan sungguh kehidupan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan datang mati di kayu salib supaya kita kenakan hidupnya. Jangan kita mengenakan hidup yang lama. Kita hanya pengakuan mulut, saya Kristen, tapi tidak ada perubahan dalam hidup kita. Tidak ada suatu introspeksi diri bahwa sekarang saya anak Tuhan, saya berubah dan berbuah. Tidak ada. Hanya bedanya sekarang setiap hari Minggu Anda ke gereja, tapi kelakuan wajah saudara, wajah-wajah anak dunia. Mari kembali, saya ajak saudara, buka hati kita. Kita sadar satu hal, kita pasti mati. Bayangkan waktu engkau studi, engkau kerja, engkau karir, engkau top, engkau CEO, engkau menjadi seorang yang top dalam perusahaan, dalam karir, dalam pekerjaan. Tetap membayangkan kita pasti mati. Maka saya percaya kita akan terus bergantung dan berkata, firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kembali firman Tuhan, kamu memanggilnya Bapa. Kalau kamu memanggil Tuhan adalah Bapakmu, maka perhatikan baik-baik, selama kamu hidup, selama kita hidup, setiap orang yang percaya dan mengatakan Tuhan adalah Bapaknya, dengarkan ini baik-baik. Kamu harus hidup dalam ketakutan selama menumpang di bumi. Kalau kata menumpang sudah saya bahas beberapa hari yang lalu. Saya mau singgung sebentar kata ketakutan.
Ketakutan tidak selalu konotasi negatif. Bukan ketakutan-ketakutan yang negatif. Tapi kata ketakutan di sini bicara soal ketakutan untuk melakukan dosa. Ketakutan memiliki kembali kepada kehidupan anak-anak wajah-wajah dunia. Ketakutan kalau kita yang sudah ditebus oleh darah Tuhan, tapi kita kembali menyembah Mamon dan mengabdi kepada setan. Ketakutan kalau kita tidak bisa berubah atau belum bisa berubah. Ketakutan kalau sampai hari ini kita tidak bisa mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Nah, ini satu lagi saudaraku. Ketakutan kalau kita tidak bisa menjaga pola makan kita. Tentu di sini saudara, saya sampaikan kita pasti mati renungan ini. Tidak berharap saudara buru-buru mati. Berharaplah umur yang panjang supaya kita bisa berbuat dan berubah untuk kemuliaan Tuhan. Supaya kita bisa menyatakan menjadi saksi-saksinya Tuhan. Kita bisa menjadi orang yang membantu orang lain. Sebab saksi itu adalah mereka yang mau berkorban waktu. Kalau saudara-saudara diberkati Tuhan, itu sebetulnya apa-apa loh. Karena lebih baik miskin asal berkenan kepada Tuhan. Tidak apa-apa miskin asal dia bisa menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Justru orang yang punya harta banyak itu apa-apa loh. Kenapa? Karena di mana hartanya berada, di situ hatinya berada. Kecuali mereka yang kaya menggunakan hartanya untuk bersahabat dengan Tuhan. Artinya apa? Mereka menjadi saksi, mereka menggunakan hartanya untuk menolong orang-orang yang kesusahan, janda-janda, yatim piatu, untuk menjadi bendaharanya Tuhan. Mereka menggunakan mamon atau harta mereka untuk mempermuliakan Tuhan. Nah, ini yang Tuhan mau. Tapi kan tidak banyak saudaraku. Jadi ketakutan itu bukan bicara soal negatif saja. Kita harus takut akan Tuhan. Kita harus takut kalau kita meninggal hari ini, kita ditolak di kemah keabadian. Kita harus takut kalau kita hari ini meninggal, kita belum punya tempat di surga. Kita harus takut kalau kita hari ini meninggal, kita belum menjadi pelaku firman Tuhan. Hidup, lahir, mati, itu berlalunya sangat cepat saudara-saudara. Berlalunya pun buru-buru. Demikianlah kehidupan manusia. Nggak bayangkan. Kita nggak akan sulit membayangkan orang-orang kita sayangi, suami, istri, meninggal. Air mata mengalir. Kita antar ke kilo, kalau di kota Balikpapan, antar ke kilo 2,5. Sudah penuh, kita antar ke kilo 15. Akhirnya ditutup dengan bunga dan di atasnya ada satu tiang yang bernama nisan. Berlalunya pun buru-buru. Satunya meninggal, satu menangis. Tidak lama kemudian menjadi 2 nisan. Tidak ada yang tangisi lagi. Kalaupun tangisi zaman sekarang, tangisannya cuma sebentar saja. Pulang di mobil main gadget, medsos, lupa segalanya. Berlalunya buru-buru, tinggal kenangan. Apa yang kau kumpulkan di bumi, ngengat dan karat yang akan menghabiskannya. Kalau mereka lupa mengumpulkan harta di surga, padahal harta di surga ngengat dan karat, pencuri tidak membongkarnya. Tetapi mereka sudah bertahun-tahun mendengarkan firman ini, bahkan kuping mereka panas, tapi untuk melakukannya mereka tidak punya daya. Mereka tetap menjadi pengabdi anak-anak dunia, mengumpulkan harta di dunia, dan akhirnya menyesal pun tidak ada gunanya. Jangan kita berpikir ya, orang itu yang sibuk banyak kerjaannya mereka bahagia. Enggak, mereka stres. Ada orang yang meeting sana, rapat sini, rapat sana, terbang sana, sebentar Jakarta, sebentar Balikpapan, sebentar Makassar, sebentar ke luar negeri. Dia merasa hebat. Yang sudah pernah kejadian, ada kejadian eksiden udara, eksiden laut, eksiden di jalan. Nah, tentu di sana ada juga orang Kristen, Bapak Ibu.
Ada sana orang-orang Kristen juga. Bagaimana kira-kira? Kalau mereka belum pernah persiapkan, mereka tarsok nanti saja, saya masih muda. Padahal firman Tuhan berkata, berlalunya buru-buru. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita juga seringkali melihat kalau ada orang-orang yang meninggal, kalau dia orang Kristen, maka biasanya mereka tidak bawa apa-apa. Mereka tidak bawa handphone. Kalaupun handphone mainan, mereka tidak bawa sertifikat tanah, mereka tidak bawa kunci mobil, apalagi kunci rumah. Enggak, kalaupun ada kunci rumah, aksesoris. Aduh, orang mati juga saudara mau dibodoh-bodohin. Untung nggak bisa dia komplain. Kalau dia komplain berkata, loh kamu kasih kok aku kunci rumah mainan, enak aja. Lu pakai yang asli, gua dibawa yang mainan, udah ditanam, dibawa panas lagi, ulat-ulat, disiksa, neraka, seram tahu. Kamu enak-enak tempati rumah yang beton, rumah yang ada AC-nya. Tapi itulah kehidupan. Makanya saudara, kita hidup bukan dari roti saja, kita hidup dari perkataan firman Tuhan. Maka hari ini hiduplah tentang kerajaan surga. Carilah kerajaan yang kebenarannya, karena kerajaan surga bukan terdiri makan, minum, dan pakaian. Kerajaan surga tentang firman, kebenaran, Roh Kudus, dan sukacita. Haleluya. Ada amin. Amin, saudara. Jadi jangan pikir ya, orang sibuk metenteng-metenteng dia itu bahagia. Belum tentu. Itu miskin kalau dia tidak berbakti mengabdi kepada Tuhan. Berbakti bicara soal memberikan nilai yang lebih kepada Tuhan. Mereka lelah, mereka letih tubuhnya, dan tempat mereka istirahat itu sebetulnya ada di dalam Tuhan. Tapi mereka tidak bisa. Mereka dirongrong waktu mengejar untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Saya beritahu sebagai juru bicara Tuhan hari ini, kasihan deh lu, kasihan. Kalau saudara gak bertobat, kasihan. Api siksa neraka menanti orang-orang yang tidak hidup dalam pertobatan. Saudara, mayat itu biasanya di dalam peti justru dikasih Alkitab. Bro and sis, Alkitab itu bukan untuk orang mati, Alkitab untuk orang hidup. Tuhan Yesusku itu Tuhannya orang-orang hidup, bukan orang mati. Itulah sebab Tuhan berkata, aku ini Tuhan orang hidup. Kalau kamu berjalan bersama aku, sekalipun tubuhmu mati karena fana, kamu tetap hidup dalam kebahagiaan bersama aku. Haleluya. Jadi saudara, hari ini cara mati tidak penting, usia berapapun tidak penting. Yang kita perlu perhatikan baik-baik, cara hidup yang penting. Saudara-saudara, kita yakin dan percaya di balik kubur ada kehidupan kekal Tuhan janjikan. Tuhan Yesus satu-satunya jaminan keselamatan ke surga. Dialah firman yang hidup, dialah kebenaran. Maka saudaraku, ikutilah ajarannya. Jangan hanya dengarkan, tapi ikutilah, berusahalah untuk mengikuti apa yang Tuhan ajarkan. Kadang-kadang kita merasa gitu, rasa baru kemarin ya kumpul-kumpul teman-teman, saya pun punya rekan-rekan pelayanan, kerabat, rasa baru kumpul-kumpul kemarin, tahu-tahunya sudah tidak ada, sudah meninggal saudaraku. Mati umur berapapun tidak apa-apa, yang penting masuk surga. Miskin juga tidak apa-apa, itu bukan masalah saudaraku, asalkan berkenan di hadapan Tuhan. Kalau saya ulangi, kaya itu malah apa-apa kalau tidak memindahkan hatinya ke Tuhan, hatinya kembali kepada Tuhan. Karena hampir semua orang kaya memarkir hatinya di hartanya. Mari di akhir renungan hari ini saya ajak kita, hiduplah dengan cara baru. Hartamu yang ada pakailah untuk kesaksian, pakai sebagai bendahara Tuhan, pakai untuk kemuliaan Tuhan, investasi untuk kerajaan surga, tabur untuk harta abadi kita, ya. Suka nolong orang, mari kita mematikan perasaan-perasaan kita, perasaan pelit, perasaan ketakutan hari esok, mari dimatikan. Kita mau investasi untuk kerajaan surga. Ayo pagi ini, hari ini saudara-saudara, kita mulai aktivitas dengan satu keyakinan dan satu pengertian, siapapun kita pendengar hari ini, kita semua pasti mati. Mari berdoa. Bapa, terima kasih firman-Mu kembali ingatkan, menuntun kami semua, dan kami semakin sadar kami pasti satu hari menghadap-Mu Tuhan. Biarlah selama kami hidup ini, kami mau mempersiapkan jubah pengantin mempelai kami mau mendandani
manusia rohani kami dibandingkan manusia batinnya kami. Ampuni kami Tuhan, selama ini kami selalu memperhatikan manusia jasmani kami. Kami lupa memperhatikan manusia rohani kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Roh Kudus mampukan kami hidup benar dan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Shalom.